Tenang ya, tenang ya. Kayak marah Pak Ustaz. Iya, oke, iya. Mau apa ke sini katanya? Pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan ketemu lagi bersama saya dan Sulawati serta Cara Wijayanto. Sekarang saya berada di Ngawi, lebih tepatnya adalah di sebuah benteng peninggalan Belanda yang juga pernah dijadikan tempat pembuangan jenazah para pemberontak, pemirsa. Nah, gimana Pak Ustadz? Sebelum masuk situ, aura-auranya Mbak Sarah setelah Pak Ustadz? Secara yang saya tangkap auranya memang enakan di sini. Ya. Cuman di situ saya melihat ada kejanggalan masih di dalam sini. Oh. Kita masih penasaran lagi. Lebih lanjut mungkin ke dalam saja. Masih belum jelas masuk di sini. Nah, Cuman Tapi nih, tadi lihat ada bayangan tadi. itu sosok laki-laki Ya. yang paling dekat itu. Iya, sekelebat. Itu sebagai penghuni makam. Oh, bener, sebelah kanan. Sebelah kanan nih tadi. Iya, betul. Nah, pemirsa, Mister Tukul Jalan lebih detailnya lagi sebetulnya apa saja yang ada di dalam benteng peninggalan Belanda ini sangat luar biasa. Ikuti saya bersama Ustadz Ustadz Soleh Pati dan Sarah Wijayanto. Benteng Van den Bosch atau Benteng Pendem Ngawi merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Devonshire Van den Bosch pada tahun 1839. Benteng ini dibangun dengan memanfaatkan keberadaan aliran Bengawan Solo dan Bengawan Madiun. Benteng Pendem Ngawi dahulu berfungsi sebagai zona pertahanan dan sebagai jalur untuk mempermudah arus transportasi dua sungai. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya sejak tahun 1962, Benteng Van den Bosch dijadikan markas Yon Armet 12. Untuk kegiatan latihan militer dan kesatuan juga dipusatkan di areal benteng. Di dalam benteng ini terdapat sebuah sumur yang konon dijadikan oleh para tentara Belanda untuk membuang jenazah para korban kerja rodi. Menurut penjaga benteng, di lokasi ini sering sekali muncul penampakan para pasukan Belanda yang berbaris tanpa kepala. Kira-kira apa yang Soleh Pati temukan di makam keramat di dalam benteng ini dan apa yang membuat Janet sangat ketakutan ketika penelusuran di penjara penyiksaan? Saksikan Mister Tukul sesaat lagi. Luar biasa sekali, Mas. Wush. Ini benar-benar bangunnya sangat kuno sekali, Mas. Pak Ustadz, kayaknya kita pernah lihat orang itu ya. Mana sih? Oh, sebelah kiri. Itu yang bikin para pria kadang-kadang banyak tingkah itu loh. Nah, Mister Tukul jalan-jalan ini tadi sosoknya yang dari jauh tak lihat ini ternyata Janet dan Bapak dengan Pak siapa? Pak Sarwo. Pak Sarwo. Ini Pak Ustadz Lepati, ini Mbak Sarah Wijayanto. Ini kamu tiba-tiba kok di sini. Ketua apa? Ngapain? Nah, jangan sudon dulu. Tadi aku habis jalan-jalan diajak Pak Sarwo di sini Mas Tukul. Iya. Diajak ke benteng sebelah sana, terus benteng sebelah sini. Begitu kita lihat masuk ketemu Pak Sarwo jalan, apa yang dirasakan lagi nih di dalam? Ini Mas, kalau saya lihat Mas, ini jantungnya Mas. Ini tengah-tengah kita duduk berdiri di sini ini seperti bukan pusaran ya, tapi apa namanya kayak
jantung gitu loh. Jadi kalau jantung berarti ada kaki, ada tangan. Iya. Jadi tengah-tengahnya. Wah, Saya lihat. ini luar biasa. Kalau Mbak Sarah, Saya ini masuk kuliah kalau misalnya kan tadi kita jalan di lewat tengah itu Iya. berasanya itu tidak tekanannya tuh beda sama yang kalau kita di pinggir. Oh, jadi kalau kenapa sih Pak Ustadz ya? Agak bergetar ya. Agak bergetar. Getar. Tekanan di kepala juga agak Agak lebih mengiang gitu. agak lebih ngiang gitu. Cuman saya nggak tahu di dalamnya ada apa lagi. ini sebenarnya ini bangunan apa? Jujur aja Pak Sarah, biar nggak bikin bingung kita. Oh iya, ya saya akan menceritakan bangunan ini ya, Ah. bahwa bangunan ini dulunya ya sebenarnya ini adalah markas pertahanan tentara-tentara Belanda ya. Nah ini dulu yang bangun ya mbah-mbah kita dulu ya. Jadi mbah-mbah kita dulu ditangkap sama Belanda, ya, kakek kita itu ditangkap sama Belanda yang berada di sekitar Ngawi sini, ditangkap, dikumpulkan di sini suruh kerja paksa. Nah, sosok-sosok apa yang biasa yang terlihat di sekitar sini dan ini yang lebih dominan itu sebelah mana nih? Yang lebih dominan Biar itu didatangi sama Mbak Sarah sama Pak Ustadz. ruangan sini. Ini ada makam ya, ada makam Kiai Haji Muhammad Nur Salim ya. Mas Sarwo, kalau boleh tahu ini ruangan apa nih Mas Sarwo? Untuk ruangan yang ini ya, ruangan ini dulu dipakai untuk ruangan tentara Belanda yang terutama berpangkat perwira ya. Mungkin Janeta apa yang dirasakan ini? Mas tadi kita sudah disambut ya di depan. Sini juga di atas sini. Ada ya. Apalagi kanan itu Mas, pada duduk di kayak. Oh itu ya. Ya kan? Lebih pada ngintip-ngintip ya, kayak ngintip betul. Ada angklung-angklung tadi juga. Angklung-angklung, Mas. Iya, angklung-angklung. Oke, udah boleh Menjaga sekarang. benteng ini berapa lama nih? Saya sudah 12 tahun ya, 12 tahun. Selama 12 tahun Pak Sarwo itu pernah lihat apa? Ya kalau informasi dari masyarakat yaitu benteng ini tempat yang paling angker sak kotanya Ngawi. Sengawi paling angker ini katanya. Ini pernah apa nih yang Ya. cuma hanya kata-kata apa sosok-sosok yang Kalau saya melihat itu belum pernah ya, belum pernah. Tapi kalau kata masyarakat Ngawi ini ya, yang pernah mengatakan ke saya, itu pernah melihat ya kayak tentara ya, yang baris satu regu gitu ya, tanpa kepala. terus selain itu apa? Ya selain itu kadang ada ini ular ya, ularnya itu besarnya apa pohon kelapa. Nah kalau Mbak Sarah nih, Saya juga tadi kan baru lihat ada ngintip-ngintip masuk ke cuma tadi pas Pak Ustadz ngomong, saya lihat ke kanan saya jadi ke belakang sana ada orang berdiri tingginya itu sama-sama seperti lantai 2 itu. Sampai atas itu. Lihat nggak? Mbak Sarwo, apa dulu katanya di sini ada makam seorang kiai di benteng ini Mas? Oh ada Pak Tukul ya, ada ya. Itu namanya Kiai Haji Muhammad Nur Salim. Kiai itu dulu gini ya. Jadi itu tentara dari pasukan Diponegoro. Jadi dia seorang pemimpin ya. Jadi waktu pasukan Diponegoro itu menyerbu sini dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Nur Salim itu kalah ya, semua kocar kacir. Nah, akhirnya Kiai Haji Muhammad Nur Salim itu tertangkap gitu, tertangkap lah sama Belanda itu mau dibunuh nggak bisa ya, ditembak nggak bisa, dipacok nggak bisa, disiksa pokoknya ya, itu nggak mati-mati. Nah akhirnya Belanda bingung, ini orang kok sakti banget begitu ya. Nah akhirnya Belanda juga banyak akalnya ya, dibikinkan lubang terus diikat ya, diikat terus dimasukkan ke lubang itu terus dikubur. Jadi kita dikubur hidup-hidup itu Kiai Haji Kalau Muhammad boleh Nur tahu Salim di mana itu. teman? Pas penguburan makamnya itu Di mana? Oh, di dalam sini, di dalam Wah. sini. Nah, pemirsa Mr. Tepul jalan-jalan, tiba-tiba saya pakai payung. Kenapa? Karena hujan. Nah, saya bersama masih Pak Sarwo, Pak Sarwo dan Pak Ustadz Sleman. Ada energi apa saja sebenarnya yang ada di sini. Kayaknya sangat menarik energinya untuk kita ke sana. Silakan.
saya sudah berada di dalam makam siapa Pak Ustaz? Kiai Haji Muhammad Nur Salim. Kiai Ini tahun Haji berapa Muhammad ini, Nur Pak? Salim. Monggo silakan Pak. Meninggalnya kita tidak ada yang tahu pasti ya. Yang jelas ya pada saat pertempuran ya setelah perang Diponegoro itu ya. Tahu-taunya ya ada yang rekan-rekan seperjuangan itu bilang bahwa dulu Mbah Haji itu meninggalnya di sini. Gimana Ustaz? Apa yang dirasakan Ustaz? Ya, kita doa sebentar Mas ya. Ya, boleh silakan. Bismillah. Pak Ustaz kok aromanya wangi Pak Ustaz ya? Iya, ini Mister Tukul Jalan-Jalan yang paling istimewa Mas. Iya pastinya. Karena apa? Diizinkan kita bisa datang hadir di Satu, sini. kita ketika observasi ke benteng-benteng Belanda atau tempat-tempat peninggalan kuno, ini salah satunya benteng yang ada makamnya seorang ulama besar. Ini salah satunya ini. Iya. Kita penelusuran banyak sekali kan di Mister Tukul. Iya. Cuma ini. Jadi salah satu benteng yang memang pemimpinnya waktu itu orang-orang yang menjajah kita, tapi di sisi lain di situ ada makam seorang ulama yang memang ketika itu memberontak dan dibunuh dan dimakamkan di sini. Pahlawan juga. Dan dirawat sama beliau-beliaunya ini. Gitu. Pak Ustaz, apa ini Ustaz? Oh. Apa namanya? Alhamdulillah ini Wifik Mas. Apa? Wifik itu raja yang dibikin ketika seseorang ulama itu mungkin berpuasa 40 hari atau 100 hari atau 3 bulan dan sebagainya. Dia nulis sebagai kekuatan semua makhluk, tapi semua makhluk Tuhan. Cuman ini biasanya waktu itu digunakan untuk berperang melawan penjajah seperti itu. Apa yang dirasakan Mbak Sarah? Kok lihatnya sebelah kanan? Iya, karena beliaunya itu sedang berdiri di sini persis. Betul Mbak Sarah? Apa namanya? Nggak terlalu agak nggak kurus banget juga sih, cuman mukanya agak panjang gitu Pak. Tapi gagah Mas Tukul, gagah banget. Iya. Berdiri di sini persis di sini Pak. Pak, kabarnya di sini ada sumur pembuang jenazah di mana nih Pak? Oh, di sebelah sana Pak, di selatan sana. Nah, di selatan pemirsa, sana. penasaran seperti apa sumur itu? Langsung aja kita menuju ke sana. Tetap di Mister Tukul Jalan-Jalan. Oh, monggo Mas Tom. Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, inilah tempat pembuangan jenazah pada waktu itu. Tahun berapa ini Pak Sarwani? Ya ini ya pada waktu kerja Rodi dulu ya. Ini waktu kerja Rodi dulu dari mbah-mbah kita yang sudah setelah kerja Rodi ya sudah tidak kuat tenaganya itu setelah sakit terus meninggal ya dimakamkan di sini ya. Ada berapa, kurang lebih berapa orang? Ya ini banyak, ini ada ya 50-an mungkin ada ini kali ya. Ada 50 Ya. orang kurang lebih pemirsa. Coba bayangin ya, segini tuangkan gitu begitu saja. Ya satu-satu gitu kayak air. Satu-satu. Pak Ustadz dan Mbak Sarah serta Mbak Janet, apa yang dirasakan setelah kita di depan sumur pembuangan jenazah ini? Monggo Pak Ustadz. Mbak Sarah dulu ya. Mbak Sarah dulu mungkin. Mbak Sarah tadi mau masuk ke sini kalian ada takut dikit, padahal dia pemberani loh sama suami. Ya emang hawanya agak nggak enak ya Mas Tukul ya. Apa ya, lebih ke sedih sih Mas Tukul, mungkin karena gimana sih kalau misalnya mereka nggak dikuburkan secara Layak. ya dengan layak gitu. Jadi ada rasa pertanyaan dari mereka gitu, kenapa mesti kayak gini gitu Mas Tukul. Jadi masih kadang-kadang sebagian dari mereka masih kelihatan jalan-jalan, mungkin ada penduduk sini yang suka lihat gitu, karena mereka kayak seperti penasaran gitu. Mungkin Pak Sarwo ini maaf nih, apakah sudah dipindahkan semua ini para jenazah-jenazah, apa masih mungkin ada di sini? Masih di sini ya. Waduh,
nggak lihat sosok yang lain, Mas. Mungkin Mbak Sarah yang lihat, cuma seperti ada hijab atau pembatas yang menutupin penglihatan mata batin saya. Tuh, ada suara. Gitu. Iya benar, Mas Tukul kan udah peka banget. Mas Tukul sekarang lebih sensitif ya. Mas, tahu nggak yang DM tadi? Iya, Bu. Itu sosok ular. Kalau Mbak Janet sendiri apa yang dirasakan Mbak Janet? Tahu dari tadi tapi kesini kayaknya ada megang kaki terus mas. Sebelah Di mana? belakang ini kayak mau minta tolong gitu. Ya bukan saya loh ya, saya di sampingnya itu saya nanti. Jadi kayak narik-narik gitu, Mas. Kayak orang-orang minta tolong gitu kayak pengen Jadi dia ngerangka, sebenarnya itu ngerangka. Anak saya Pak. Iya. Pak Ustadz, Mbak Sarah, Mbak Janet, setelah Pak, doakan aja dulu ya. Iya, Iya, iya. Mari, Iya. mari. Dan Pak Sarwo, saya ngucapin terima kasih. Nanti dulu, Mas. Nanti dulu. Sebelum Mas sampai pamit ke Pak Sarwo. Ini kan lupas tuh bangunannya, Mas. Iya. Belum diobservasi semua, ditelusuri dengan mata batin apa yang terjadi di selanjutnya. Saya mohon izin nah. Sama siapa? Nih Mbak Janet biasa. menganut lagi Pak Ustad. Iya dong. Nah, Mbak Sarah, Temen Mas Tukul. sudah Ya. sama saya. Iya. Nunggu di depan ya. Ya. Oh, pasar Oke, saya pamit dulu. Saya Sarwo, ya, Sukses, nemanin Pak. Ya. Kita dulu sambut. Astagfirullah, Pak Ustad dia ngikutin aku Pak Ustad. Ini sebenarnya bukan ini sebelah sini nih daerah bukan sini dia hewan mau biasa. turun. Saya yakini bahwa itu memang penampakan yang berwujud dan nyata. Bentuknya hitam. Cuman kalau ketika malam dia akan terbang seperti kelelawar. Kalau yang ini tadi pas Janet duduk di situ, memang kayaknya udah kayak nyuruh ke sini gitu, nggak tahu kenapa. Coba Janet rasakan ngadep ke sana biar lebih paham lagi. Aku malu kalau soalnya ini apa ya kayak ngeliatin gitu, kayak nyuruh aku untuk masuk ke sini, tapi Janet nggak berani. Tapi ini Janet udah mulai ketarik nih. Boleh. Ya Pak Ustadz ya, tuh lihat, Ikutin Pak aja, Ustadz, ikutin Pak Ustadz. saja. Tapi Janet nggak mau kayak kemarin ya. Iya ya. Ikutin saja. Nanti kalau memang bisa komunikasi. Pak Ini Ustadz, nggak kaki usah. aku Pak Ustadz kaki. Aduh. Oh Pak Ustadz, Pak Nah, Ustadz, Pak Ustadz. jangan diambil ya, jangan diangkat. Ini pemirsa, saya lihat ini dililit ular. Pak Ustadz, ini Dililit ular. kena tembok soalnya Iya, Pak Ustadz kaki dililit aku. dililit ular. Ularnya gede banget, cuman ini sampai 3 kali. 1, 2, 3. Pak Ustadz cepetan Ntar Pak ambil Ustadz, ini. aduh sakit Pak Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sakit banget. Sakit Pak Ustadz. Terus sana, mungkin geser kita ke sebelah lagi ya. Mungkin harus Pak Ustadz dulu deh, gitu ya. Iya. Janetnya lagi sensi nih. Assalamualaikum. Aromanya Pak Ustadz, aku nggak kuat, aku pusing Pak. Aduh, Masya Allah. Mereka yang saya rasakan biasanya ada ditembak, nah nggak dikasih makan, ditembak, dibunuh. Aduh, ya Allah. Pak Ustadz, aku nggak tega banget ya lihat yang di situ ya, udah kayak pulang-pulang doang Pak Oh ya, Ustadz. bener. Di pojok. Di pojokan. Nah, benar pojok. Di pojokan situ ya Pak Ustadz. Aku nggak mau lihat soalnya takut nggak bisa tidur nanti ya. Terus apa lagi yang dirasakan? Ini di belakang Janet di sebelah sini. Nah, Dia kayak ketakutan gitu. Pojokan sini Pak Ustadz. berdiri ya. Ya mungkin Janet ngalangin kali. Ini
luka-luka pemirsa. Jadi sosoknya nggak kelihatan, tertutup oleh wajahnya itu apa rambutnya yang panjang ya, rambutnya panjang. Ini tersayat-sayat, semua tersayat-sayat. Dia cuma pakai celana kolor yang hitam, warnanya udah kusuh. Mbak Janet ya. Betul banget, Ustaz. Ini yang di belakang ini banyak-banyak, cuman ini tulang. Tapi yang depan ini kasihan banget, yang di sebelah kanan kita, kasihan banget, meraung-raung kesakitan, minta tolong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kita nggak boleh di sini lama-lama, kayaknya ini jadi semua pada ngumpul, semua pada turun semua. Jadi hati-hati aja. Kita mohon pamit aja sebelumnya ya. Dada aku Ya, sakit, apa yang Ustaz. mau disampaikan lagi? Aku nggak bisa ngomong, aku sakit banget. Oke, kita ke Mas Tukul aja cerita. Yuk, assalamualaikum. Nah, sambil jalan-jalan, sekarang saya sudah kembali lagi ketemu dengan Pak Ustadz Solepati dan Janeta Janet. Saya tadi kan udah menunggu sama Mbak Sarawi Jayanto ini waktu penelusuran di benteng yang sangat luar biasa itu. Sekarang kita tanya. Monggo. Itu kan mau maghrib tuh. Yang paling rame di sana tadi aku ngeliat satu kompi berseragam semua, tapi tanpa kepala. Sekarang saya berada di salah satu hutan paling lama di Jawa. Namanya Alas Ketong. Konon disinilah tempat pertama Prabu Brawijaya V dan ada sanggahan Srigati. Seperti apa? Alas Tonggote. Penasaran? Ikuti terus satu jalan-jalan. Alas Ketonggo merupakan salah satu alas atau hutan paling keramat yang berada di tanah Jawa. Hutan ini banyak dijadikan sebagai tempat wisata spiritual karena dahulu lokasi ini menjadi tempat peristirahatan Prabu Brawijaya V setelah lari dari kerajaan Majapahit. Di areal seluas hampir 5.000 hektar ini terdapat Pelenggahan Agung Srigati. Lokasi inilah yang konon dahulu Prabu Brawijaya V melepaskan semua tanda-tanda kebesarannya sebagai raja untuk memulai pertapaan. Di dalam Pelenggahan Srigati ini terdapat petilasan peninggalan sang Prabu berupa gundukan tanah yang tumbuh setiap hari dan mengeras bagaikan membentuk batu karang. Gundukan tanah yang tumbuh setiap harinya konon merupakan petunjuk atau tanda-tanda akan sesuatu kejadian yang akan terjadi di Indonesia. Baru-baru ini ketika tim Mr. Tukul mengunjungi Srigati ini terdapat gundukan tanah baru yang masih basah. Kira-kira pertanda apa yang akan dibacakan oleh sang juru kunci? Saksikan Mr. Tukul sesaat lagi. Pak Marji, sebetulnya Alas Tetonggo itu tempat apa tuh kok orang banyak pengen banyak kesini untuk mencari inspirasi gitu? Kalau sepengetahuan saya dulu waktu pernah terjadi ada yang barang aneh-aneh seperti lampu yang seperti listrik dan dari jauh ada seperti pantulan-pantulan listrik itu pernah. Ya, terus sampai tahun 97 itu lihatnya dari jauh dari Ngerambi itu pernah. Tahun 75 itu pernah terjadi ya. Di atas pohon itu lampu listrik merata. Cuma 3 malam. Mulai pukul 6 sampai pukul 10 itu sudah hilang. Tapi kalau dimasuki dalam ya hutan pasti hutan. Tapi dari kampus itu aja sudah kelihatan. Pak Marji, ini sebelum Pak Ustadz dan Mbak Salam mau nanya-nanya, saya mau nanya, gimana kalau kita tunjukin tanahnya? Ya bisa.
sekarang bisa Tapi masuk. mau nanya dulu Pak Ustadz Bapak itu setelah berdampingan dengan Bapak Pak ya, ini selain sosok tadi ini kalau penjelasan apa? David Jaya, Pak. Jangan melihat sosok maaf yang di belakang. melihat sosok belakang. Yang di sana, kita ada mereka, beliau kayaknya ada. Hidup ya? Sebelah kiri saya ini. Wow, ini di sana sini pindah sebelah kiri saya. Bisa penasaran tempatnya di mana? Ayo kita ikuti terus. Mohon maaf Pak. Mr. Tukul jalan. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan, sekarang saya sudah di dalam bersama Pak Marsi dan Mbak Sarah, Janes, Pak Ustaz. Monggo diberikan jelaskan seperti apa ini monggo. Punden atau petilasan para wali atau para leluhur disebut yang Sunan Lawu. Di sini dulu bernama gelar Sang Prabu Brawijaya di Alas Ketonggo. Di sini namanya dulu Punden Krejak Sedumbo, terus dinamakan Sri Gati. Nah, Sang Prabu Brawijaya yang kelima baru melepas baju kebesaran atau baju kerajaan di sini, akan menerima gelar Sunan Lawu. Sekarang ini tahun yang periode yang akan berjalan, mulai bulan dinamakan bulan Muharram atau bulan Syuro. Itu yang puncuk sebelah utara itu kan. Ya, kebetulan itu ini bukan saya, mereka, iya, bukan membuat. Dulunya seberapa ini tanahnya? Lah ini yang lama. Lah tapi dulu ada Pak. Lah kalau ini hari Minggu depan Ini tambah baru. ini. Ya mudah-mudahan lah. Ini baru. Ya ini makanya itu. Ini dengan sendirinya ya Pak? Ya. Kalau yang saya bilangkan utara kan tadi itu patung itu, makanya di sini bukan untuk pemujaan, bukan untuk menasarkan umat dan lain-lain. Semua itu memohon kepada Yang Maha Kuasa, karena kita ingat kepada para leluhur-leluhur kita. Pak Ustadz dan Mbak Sarah dan Janet, apa yang dirasa tempat ini nih? Monggo dari Mbak Sarah dulu lah. Monggo. Saya nggak tahu kenapa kok perasaannya meluap-luap gitu ya Pak. Lebih ke apa ya, nyaman gitu rasanya di sini. Energinya memang besar sekali, kita masuk ke dalam sini udah tekanannya udah bukan di kepala lagi, udah di seluruh badan itu apa sih rasanya kayak tebel gitu, apa namanya, tapi nyaman gitu, nggak sama sekali nggak ada rasa Kayak takut. ini ada apa namanya, pakai baju Antokusumo ya, punya kekebalan kekuatan luar biasa. Tapi apa sih rasanya lebih ke nggak tahu, seneng gitu Mas Tukul gitu. Kalau dari Janet, Jangan mama ngerasa ini ya Tebel kan? tebel. Tapi kok artinya kayak rasa kuat, jadi sosok yang kuat mas. Nggak, tapi kenapa hati kayak berani gitu. ya berani tapi dalam kondisi kebenaran. Kebenaran gitu. Berani karena benar. Karena aku tuh orangnya penakut mas Tukul. iya. Ketika di sini kayak ada jiwa yang kuat gitu. Kalau saya lihat ini memang tanah-tanah spiritual, tanah-tanah yang diagungkan, bukan sembarang tanah biasa. Jadi punya kekuatan magic yang sangat luar biasa. Dan ini bukan hanya di sini, ini ada pintunya, mungkin sampai ke pantai selatan. Sosok yang ada di tempat ini, maaf Mbak Sarah, Pak Ustadz, seperti apa? Punya jauh sosoknya agak besar, apa namanya, pakai baju panjang, tapi agak dadanya kelihatan gitu, cuma pakai apa sih, seperti agemannya itu kayak emas keemasan gitu di sini. Terus pakai begini, besar, orangnya besar, gagah, tapi pakai topi gitu, pakai topi. Mahkota ya? Mahkota. Bukan top mahkota. Ya, mahkota. Terus ininya Ada apa sih pusaka. namanya, pusakanya, terus apa sih, agak apa sih namanya, beltnya itu agak besar, keemasan gitu, ada kuningnya, ada gitu besar, tapi agak apa namanya, ukuran badannya itu memang agak lebih besar dari Dari kita, dan
warga sini lah. Senyum dari tadi Mas Tukul, senyum. Makanya tadi saya nyuwun sewu minta apa namanya dikasih lihat, digambarin sosoknya. Kalau Pak Ustadz selepas sama Mas. Ya. Jadi yang cerita Mbak Sarah sama plus nggak ada yang dibuang persis. Persis. Ya. Sebelum Mbak Sarah, Pak Ustadz, Mbak Janet ikut ya, memvisualkan lukisan yang ada di Sungai Tempur. Nah, saya mengucapkan terima kasih dulu sama Mbah Marji yang sudah menerangkan yang sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan bisa jadi bermanfaat oleh pemirsa di seluruh dunia nyata maupun gaib. Ya, jadi kita sama-sama mengucapkan terima kasih. Matur nuwun ya Pak. Mbak Marji, matur nuwun atas penjelasan yang luar biasa. Salam hormat buat keluarga dan seluruh masyarakat dunia. Terima kasih Mbak. Nah, pemirsa, sosok seperti apa yang nanti akan divisualkan melalui kanvas tulisan Pak Ustadz Suhaibakti? Ikuti terus Mister Tukul jalan-jalan. Pemirsa, tak jauh dari Pelenggahan Srigati terdapat sebuah sungai yang dinamakan Sungai Tempur. Sungai ini merupakan pertemuan dua sungai yang membawa dua energi yang berbeda. Sungai Tempur ini sering digunakan masyarakat untuk membuang sial serta tempat bersuci sebelum menuju Pelenggahan Srigati. Nah pemirsa, apa yang membuat Janeta jatuh seperti tertimpa sesuatu? Serta apa yang membuat Sarah Wijayanto menangis? Saksikan penelusuran tim Mister Tukul di Sungai Tempur sesaat lagi. Kenapa ya saya jadi capek banget. Capek banget. Ini tadi waktu kita berjalan ke sini itu Pak Ustadz merasakan nggak? Jadi waktu kita turun tangga itu seperti di dalam terowongan gitu loh Pak Ustadz. Benar ya, kita masuk dunia dimensi lain. Iya. Tapi positif ya Pak Ustadz ya. Hanya di apa namanya? Hanya Di pinggir-pinggirnya. pinggir aja. Di pinggir. Sebentar, itu pun sebentar, sekilas doang. Tapi kalau kita telusuri Mbak Janet sama Mbak Sarah ya, kita ini kan sebenarnya ada dua kali Iya. yang bisa nyambung atau menyatu di situ. Iya. Ya, ini kali Pesing yang sebelah kiri kita, sebelah kanan kita yang dekat. Oh iya betul. Ini kali ya Ketonggo, tetangga mungkin seperti itu. Ini yang memang dijadikan oleh seseorang itu ritual. Wah, Pak Ustadz. Mungkin satu untuk bisa membersihkan dari kotoran, hadas besar, hadas kecil. Kedua untuk membuang penyakit dan banyak sekali. Meruat diri lah ya. Meruat diri. Kalau Mbak Janet sendiri, Rasanya apa Mbak Janet? yang dirasakan ketika melihat kali yang begitu dahsyatnya ya, ini sangat Di sini auranya ini banget ya Pak, besar karena di sini adalah perpaduan atau pertemuan Antara dua sungai antara gitu dua ya. sungai itu ya, mungkin yang tadi Bapak Ustadz jelaskan. Ya. Di sini tengah banget ini Itu apa rasanya yang kamu rasain? kayak ada energi ya Pak Ustadz, energi besar banget. Tapi nggak tahu nih karena memang adanya di tengah-tengah sungai situ. Jadi itu sebenarnya sebelum ke tempat di atas tadi. Bentar. Ini ada yang nyenggol, ada yang seperti jilatan kecil. Awas. Masuk kan? Astagfirullahaladzim. Aduh Pak Ustadz. Aduh. Ini ngikutin kan? Ini siapa ini? Pemirsa, ini sosok antara masuk dan tidak masuk. Jadi Mbak Janet ini seperti ada benturan. Dia positif, cuman ada yang masuk kekuatan yang mungkin agak sedikit negatif ya. Jadi berbenturan, jadi tidak bisa. Mungkin saya tanyain Mbak, ini sadar nggak sih ini? Ini siapa ini? Antara sadar nggak sadar, saya lihat sih pemirsa ini masih menempel ya. Sosoknya perempuan masih menempel dan tidak bisa masuk ke raga Mbak atau ke jiwa Mbak Janet sendiri. Pak Ustadz. Ya, kena. Ini jangan Pak Ustadz, tapi Ini ada yang pemirsa marah, masih Pak sadar, Ustadz. masih sadar pemirsa. Astagfirullahaladzim. Kayaknya mau marah gitu. Oke.
Biarin dulu, Mbak. Biarin dulu, biar. Kakinya Janet tumpul. tahan Pak Ustadz. Oke, Janet oke. nggak mau kayak itu mana lagi, Allah Akbar. Tenang ya, tenang ya. Kayak tenang. marah Pak Ustadz. Iya, oke. Iya. Mau apa kesini katanya? Iya. Saya mohon izin. Nyai, saya mohon izin untuk penelusuran ya, jejak-jejak misteri yang memang belum terungkap di sini. Ya, saya mohon izin Nyai. Ya, saya mohon izin sebentar untuk mengungkap apa sebenarnya kali ini ada apa dan siapa penunggunya. Coba terangkan lewat Mbak Janet. Mohon maaf. Kasihan, anak ini kasihan. Biarin. Oke, Jangan ya. mengganggu di sini ya. Oke. Keluarin Mbak. Tolong Mbak Sarah berdua ya. Tolong cabut ya, biar aman aja. Cabut aja Mbak Sarah. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya penelusuran bertiga, Mbak Sarah sama Mbak Janet, ada sosok yang memang nggak suka dengan kehadiran kita. Kita mungkin mengungkap secara detail apa yang terjadi di sini. Itu sosoknya perempuan, ya, itu cilmaan atau siluman. Mungkin kalau saya ungkap akan tahu jati diri. Ngapain? Oh, lihat. Mbak Sarah ini seperti udah juga masuk ke dimensi mereka. Ini kalau saya ungkap lebih lanjut sangat bahaya sekali. Mungkin saya ceritakan sedikit aja sosok wanita yang tadi sempat masuk ke. Jadi mungkin nanti aja diterusin ya. Maaf, ini Mbak Sarah ada gangguan. Mbak Sarah diganggu. Oke, tolong matikan lampu dulu, matikan dulu. Ini bahaya banget. Tolong kamera matikan dulu, matiin. Tidak boleh melukis di sini. Tidak boleh. Tidak melukis di sini. Tidak boleh melukis di sini. Jangan merusak tatanan kowe. Ojo merusak tatanan. Ojo merusak tatanan kowe. Boleh. Pemirsa, karena keadaan yang tidak memungkinkan, akhirnya penelusuran dan kegiatan melukis di Sungai Tempur ini dihentikan. Tim Mister Tukul pun mencari lokasi lain untuk melukis. Oke, pemirsa, sementara ini kita tidak boleh memvisualisasikan lewat kanvas apa yang terjadi ketika kita ada di sungai tadi. Banyak sekali, kalau saya ceritakan banyak sekali, memang harus dirahasiakan dan tidak boleh terungkap. Mungkin bisa ceritakan sebelum Pak Ustadz mengulas apa yang sudah dilukis yang sangat luar biasa ini. Kenapa tadi ada apa? Tadi ketika kita turun ke kali mas sungai itu, jadi Mbak Janet, Mbak Sarah juga terkena dampaknya juga. Akhirnya intinya sementara kita tidak boleh ngelukis di situ. Ini pemirsa yang saya gambarkan dimensi dari Prabu Brawijaya. Saya juga melihat ada istana itu di atas langit. Wow, ya, bisa sesuatu seperti ini. Dan itu seperti gemerlap api, bukan api ya, cahaya yang kertap-kertip banyak banget di sana, Mas, di atas. Mungkin insya Allah dari kejayaan itu akhirnya nanti bersumber pada kekuatan yang lain. Insya Allah dalam masa-masa tertentu
warga sini atau Ngawi, daerah Jawa Timur semuanya khususnya akan terjadi kekuatan yang sangat mahadahsyat, jadi pemimpin yang besar. Beliau dari dimensi itu pun mengisyaratkan boleh bercerita di lokasi sini saja, boleh memvisualkan di sini saja. Di sana mungkin kekuatan lain yang memang mereka tidak tahu menahu tentang kehidupan di sana. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan, ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan, negatifnya jangan diambil. Saksikan terus Mr. Tukul Jalan-Jalan, karena kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda dengan suasana berbeda yang membuat pemirsa penasaran. Saksikan terus Mr. Tukul Jalan-Jalan.